Selamat sore menjelang malam, keluarga yang dikasihi Allah. Hari ini Rabu 9 Desember 2020, kita sudah berada di tengah masa Raya Advent. Ibadah keluarga bersama dari sektor 1 sampai dengan sektor 9 secara daring hari ini merupakan penutup di tahun 2020. Dengan tema khusus yang akan dilanjutkan dengan persekutuan doa di keluarga masing-masing, baik dalam minggu Advent ketiga dan keempat, masa Raya Natal, hingga memasuki Tahun Baru 2021. Menjalani kehidupan bukanlah hal yang mudah. Ada sukacita dan beribu harapan baik ketika memasuki tahun 2020. Namun, ada banyak air mata juga menyertai perjalanan hidup pribadi dan keluarga. Ada keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih. Ada opa oma yang menikmati hari tuanya sendirian. Ada anak-anak yang harus menjalani hidup tanpa orang tua. Ada yang harus berjuang di panasnya aspal dan dinginnya malam karena tergusur, kehilangan pekerjaan, dan berbagai peristiwa duka lainnya yang menyiksakan kesendirian, kesepian, kehilangan, kepedihan, ketakutan. Lilin Advent 2 yang memberi makna kesetiaan dan cinta kiranya menyinari hati opa oma, bapak ibu, saudara dan anak-anak terkasih, sehingga di tengah-tengah kepedihan, kegelapan, kesendirian, cahaya Tuhan tetap memberi harapan baru untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hati kita. Melalui hambanya Pendeta Nancy Nisafi Rehata, Ketua Majelis GPIB Jurangmangu, Tangerang Selatan, kita akan diajak untuk memahami firman Tuhan dengan tema Engkau tidak berjalan sendiri, yang akan memberi kekuatan baru bagi kita untuk melangkah dalam iman bersama Tuhan. Keluarga yang dikasihi Allah, mari berdiri. Marilah menghadap Dia dan bermegah di dalam Tuhan dengan mengangkat tembang pujian dari Kidung Jemaat 84 bait pertama dan kedua. Ya Yesus, Dikau beri
terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang sorgawi, engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku terangilah. Hatiku biar kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang sorgawi yang bakar. Sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami mensyukuri tuntunan-Mu di sepanjang hari-hari yang telah kami lewati di tahun 2020 ini. Tahun di mana banyak orang menaruh harapan akan membawa banyak kebahagiaan. Namun betapa mengejutkan ketika pandemi COVID-19 merebak dan menghantui banyak orang, bencana alam, peristiwa duka karena kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Demikian juga rasa ketakutan, kekhawatiran hampir memupuskan harapan hidup banyak orang. Namun di hari ini, ketika lilin Advent kedua dinyalakan, kami disadarkan bahwa Tuhan sungguh memelihara kami dengan caranya yang luar biasa. Melewati perjalanan hidup yang berat atau kepekatan duka yang dalam. Membuat kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri dan Engkau tetap memegang tangan kami melewati badai hidup menakutkan. Di jam ibadah malam ini, kami berdoa kiranya Tuhan hadir melalui firman-Mu yang memberi kekuatan baru untuk menapaki hari-hari yang akan kami jalani. Oleh karena itu, berkatilah hamba-Mu, Ibu Pendeta Nancy Nisapi Rehata, dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah malam ini. Doa ini kami alaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat kita bermazmur berdasarkan Mazmur 147 ayat 1 sampai 6 secara silih berganti. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang fasik sampai ke bumi.
segera. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari sebelumnya kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, penghujung tahun 2020 ini sudah kami masuki. Dan tak terasa waktu berjalan begitu cepat di tengah tawa dan air mata yang mengalir. Sekarang kami rindu mendengarkan Engkau menyapa kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kekayaan firman Tuhan ini membarui kami, memberikan kami kekuatan dan motivasi untuk menjalani kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan, berbicaralah melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, karena kami semua telah sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-35. Injil menurut Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberitahuan tentang Kelahiran Yesus. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Maranatha. Silakan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan Saudara, selamat malam. Seperti tadi doa di awal pemberitaan firman Tuhan ini, saya katakan bahwa kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Luar biasa bukan perjalanan kita di tahun ini. Apa yang terjadi di luar pemikiran kita. Tetapi ya seperti itu, mau tidak mau kita harus menjalani. Saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengawali khotbah ini dengan melihat kisah atau mendengar kisah Florence Chadwick. Florence Chadwick ini adalah warga negara Amerika. Dari kecil dia memang senang berenang.
Sehingga ayahnya betul-betul mensupport dia menjadi seorang perenang, bukan hanya perenang lokal, tapi dia menjadi perenang nasional saat itu. Di usia 31 tahun 1950, Florence berangkat ke Perancis dan dia kemudian berenang menyeberangi selat Inggris, dari Perancis menuju ke Inggris. Ketika dia sampai di sana, dia kemudian berenang dan luar biasa. Dia berhasil mengalahkan perenang sebelumnya, Gertrude Edery, yang pada saat itu menjadi pemegang dari waktu yang tercepat. Ya, dia berhasil, Gertrude Edery ini berhasil menyelesaikan berenang menyeberang selat Inggris tersebut tanpa berhenti ya selama 14 jam. Tetapi Florence Chadwick berhasil menyelesaikan dalam waktu 13 jam 20 menit. Bayangin ya, orang berenang 13 jam non-stop. Tahun 52, Florence kemudian berupaya untuk menyusuri dari pulau Catalina. Dia berenang menuju ke pantai California. Berapa jaraknya? 42 km. Dan untuk bagian ini dia dikawal oleh 2 perahu. Yang satu adalah perahu tempat pelatihnya dan yang satu adalah perahu yang dinaiki oleh ayah dan adiknya. Mereka mengawal dia karena dia harus berenang kurang lebih 16 sampai 17 jam. Dan ketika dia memulai, semuanya aman. Ketika berada di tengah-tengah saat berenangnya itu, tiba-tiba arus air begitu kencang. Pelatih dan ayahnya bertanya, "Florence, kamu sanggup?" "Saya bisa." Dia terus berenang. Di waktu ke-15 jam atau setelah 15 jam dia berenang, tiba-tiba dia angkat tangan dan katakan, "Angkat saya dari air. Saya tidak bisa terus, angkat saya." Dan pelatihnya katakan, "Florence, ini jarak kurang lebih 2 kilometer lagi kamu sudah sampai di tujuan, di pantai Katerina. Ayo terus." Dia katakan, "Tidak, angkat saya sekarang juga." Ayahnya bertanya, "Kakimu kram?" "Tidak." "Kamu kehabisan napas?" "Tidak, tapi angkat saya sekarang." Akhirnya mereka angkat dia tanpa bicara. Ketika sampai di tepi pantai, Florence ditanya oleh pelatih, ayahnya, dan wartawan yang menunggu, apa yang menyebabkan dia tidak menyelesaikan ketika tinggal 2 kilometer dia sudah sampai ke pantai. Dan dia katakan, "Kabut terlalu gelap. Saya bahkan melihat tangan saya sendiri yang terayun ketika berenang. Saya tidak bisa. Bagaimana saya bisa lihat target di depan?" Kata pelatihnya, "Tapi saya akan menuntunmu. Saya tidak bisa lihat." Dan itu menakutkan sekali. 1 bulan kemudian Florence berenang dan dia berhasil menyelesaikan tahapan ini dengan sangat baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang mau saya katakan lewat kisah Florence Chadwick ini? Ada banyak kita yang merasa dalam perjalanan ini kita kuat. Tetapi ketika tiba-tiba datang kabut yang tidak pernah kita duga, bukan kegelapan dalam pengertian tiba-tiba gerhana matahari, atau tiba-tiba mati lampu, bukan sekedar itu, tetapi kita merasa kita berada di suatu situasi yang saya tahu sebenarnya bisa saya atasi, tapi tidak bisa saya atasi. Kabut itu kan sesuatu yang sebenarnya kalau kita jalan, ya, kalau kita pelan-pelan melangkah kita bisa tembus, tapi ternyata berada di tengah kepekatan kabut bisa membuat orang menjadi ketakutan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bayangkan ketika tiba-tiba malaikat datang kepada Maria. Bagian firman Tuhan ini diawali dengan kalimat bahwa dia adalah seorang perawan, gadis biasa. Ya, malaikat datang dan malaikat berkata kepadanya bahwa, "Salam engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Luar biasa perasaan Maria. Tidak semua orang didatangi malaikat seperti ini. Lalu dalam keterkejutannya Maria bertanya dalam hatinya, apa arti salam ini? Dia gak berani tanya malaikat itu, tetapi dalam hati dia bertanya-tanya, apa artinya
salam ini, Maria terkejut dan bertanya dalam hatinya, apa artinya salam atau perkataan ini? Dan malaikat melanjutkan, jangan takut engkau memperoleh kasih karunia Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dia adalah anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, bayangkan kalau kita berada pada posisi Maria, seorang gadis yang memang sedang bertunangan, tetapi tunangannya pada saat itu tidak berada bersama-sama dengan dia. Dan ini tradisi Yahudi, 1 tahun persis masa pertunangan. Sesudah itu baru orang yang bertunangan itu bisa bertemu dengan bebas. Selama 1 tahun itu harus ada saksi ketiga, keempat yang menyertai mereka. Tidak boleh mereka hanya berdua. Lalu tiba-tiba aku hamil. Bayangkan bagaimana perasaan Maria saat itu. Dia tidak mengerti. Tetapi Maria luar biasa. Dia diam, dia dengar apa yang malaikat katakan. Dan dalam bacaan kita tadi, Maria katakan apa? Ya, dia katakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, Roh Kudus akan ada padamu. Dan engkau akan berada dalam pantauan kasih Allah. Itu yang dikatakan oleh malaikat. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa Maria ini? Dalam tradisi Katolik dan gereja-gereja Ortodoks, di situ dikatakan bahwa Maria ini punya papa mama. Itu nggak ada di Alkitab kita. Kalau Bapak, Ibu, Saudara mau tahu, kita harus beli Alkitab Katolik. Di tengah antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada namanya Deuterokanonika. Di situ cerita-cerita seperti ini bisa kita lihat. Ya, nah, Papa Maria namanya Yoakim dan ibunya bernama Anna. Mereka berdua ini sudah lanjut usia. Lalu satu ketika si Yoakim ini pergi, dia bersemedi di satu tempat. Dia merenung di satu tempat dan dia tanya, Tuhan, kenapa aku tidak punya anak? Dia pulang, istrinya mengatakan dia sedang dalam keadaan mengandung. Lahirlah anak mereka bernama Maria. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara, Maria ini ternyata menjalani masa mudanya tidak seperti gadis-gadis pada umumnya. Nah, ini foto siapa yang saya pajang? Ini adalah rekayasa foto setelah melihat kain yang menutup jenazah Yesus, Katolik ya. Kain yang menutup jenazah Yesus itu menunjukkan seorang laki-laki yang wajahnya lonjong, hidungnya panjang, ada tulang pipinya yang menonjol pada bagian-bagian tertentu, dagunya panjang. Sesudah itu mereka Katolik coba melukis. Kalau anaknya begini, maka ibunya kira-kira seperti ini wajahnya. Ini hasil lukisan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara bisa melihat dengan teliti, wanita ini atau perempuan ini meneteskan air mata. Jadi Maria itu tidak digambarkan sebagai seorang perempuan yang menjalani kehidupannya dengan mulus ternyata. Dan peristiwa kehamilan Maria ini menjadi sesuatu yang spesial sekali untuk Maria. Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaan saya selalu kalau saya bicara tentang ini kepada jemaat. Kira-kira setelah malaikat datang kepada Maria, lalu setelah itu dia pergi ke Yusuf, sebelumnya dia pergi ke Elisabet dan Zakaria untuk memberitahukan kehamilan Elisabet, ibu dari Yohanes. Kemana malaikat itu? Pernahkah dia kembali dan katakan, gimana Maria perasaanmu setelah hamil ini? Berat, tenang Maria, aku sama-sama dengan kau. Ketika Maria dan Yusuf harus berangkat pada saat kehamilannya sudah besar, menuju ke Bethlehem, adakah malaikat datang dan mengatakan, beres, jalanan mulus, kamu tiba dengan selamat di sana? Tidak ada. Maria sendiri dalam perjalanan tersebut, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan dalam kondisi seperti itu, apa yang terjadi? Konsistensi iman di dalam Tuhan, itu yang membuat Maria terus melangkah dalam perjalanan hidupnya.
Suatu ketika pada saat mereka sudah sampai di sebuah kandang binatang, gua, tempat binatang biasanya bermalam, lalu tiba-tiba pada saat sudah melahirkan anaknya Yesus, datang serombongan orang. Siapa kalian? Kami gembala. Ya, gembala-gembala datang pada saat itu untuk melihat Maria, Yusuf, dan terutama Yesus yang dilahirkan. Pertanyaan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kira-kira bagaimana perasaan Maria? Ini dari mana orang-orang ini? Dan mereka cerita, malaikat datang kepada kami dan memberitahukan, di Bethlehem telah lahir seorang raja. Kami kesini untuk mencarinya di dalam kandang dan kami menjumpainya. Kalau dalam Lukas 2 ayat 19 di situ dikatakan, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dia tidak cek pada gembala-gembala itu. Emang malaikatnya gimana datangnya? Sama enggak dengan waktu datang ke saya? Tiba-tiba muncul di depan. Kayak apa sih? Nggak ada pertanyaan itu. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. 12 tahun kemudian, pada saat mereka pergi, Yusuf, Maria, dan Yesus pergi ke bait Allah dalam sebuah tradisi agama di sana. Dalam keriuhan orang, Maria tiba-tiba kehilangan Yesus. Cari ke sana kemari nggak ketemu, mereka balik lagi ke bait Allah. Pada saat mereka pulang ya setelah ibadah, balik lagi mereka berjumpa dengan Yesus dan mereka bertanya, layaknya seorang mama, kalau mau main kenapa nggak ngomong dulu sama mama? Kenapa kamu tiba-tiba ngilang? Tidak tahu bahwa mama dan papa bingung. Apa kata Yesus pada saat itu? Apakah salah aku berada di rumah Bapakku? Apa kata firman Tuhan pada saat itu? Ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Saya sengaja mengambil 3 bagian ini tentang Maria, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk membawa kita memahami 3 istilah yang dipakai. 3 sikap Maria memakai kata Yunani yang berbeda-beda. Pada saat malaikat datang dan mengatakan salam Maria, hai engkau yang dikaruniai, Maria bertanya dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata yang dipakai, mohon maaf saya bawa sedikit ke bahasa Yunani supaya kita lihat apa yang terjadi. Dialogizomai. Artinya apa? Seseorang yang berusaha memahami dengan berbagai kemungkinan. Kok saya ya? Kok bukan perempuan lain ya? Oh mungkin karena saya ini dilahirkan setelah papa dan mama saya tua. Kok saya ya? Kok bukan perempuan lain ya yang sudah punya anak? Kok milihnya saya yang baru bertunangan dan belum pernah berkumpul dengan laki-laki? Dialogizomai maksudnya itu. Orang yang bertanya-tanya dan coba memprediksi kenapa ini terjadi. Kenapa kematian itu menghampiri keluarga kami ya? Oh mungkin karena Tuhan lihat kami sudah terlalu senang. Mungkin karena ini, mungkin karena itu. Dialogizomai. Ketika para gembala datang untuk menjumpai Maria, firman Tuhan katakan Maria menyimpan semua itu dalam hatinya. Simbalusa dipakai di situ. Artinya bergumul dan berusaha mengerti. Dia betul-betul bertanya, tapi dia tidak bilang pada orang lain. Dia berdialog dengan dirinya sendiri dan berusaha mengerti. Kalau saya ngomong, orang akan katakan saya tidak beriman. Kalau saya ngomong, orang nanti bilang kamu belum selesai sedihnya ya. Kalau saya ngomong, orang nanti bilang kamu mempertanyakan Tuhan ya. Orang yang bergumul dengan hidupnya ketika mengalami sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Dan ketika berjumpa dengan Yesus di bait Allah, Yesus katakan, apakah salah saya berada di rumah Bapakku? Maria kembali menyimpan hal itu dalam hatinya. Kata yang dipakai dieteri. Dieteri dalam bahasa Yunani artinya menyimpan dan menjaga informasi itu dengan baik. Maria tidak lagi memprediksi mungkin ini, mungkin itu.
Maria tidak lagi bergumul dengan dirinya sendiri. Kali ini Maria kumpul semua informasi itu. Untuk apa? Ini bagian dari puzzle hidup saya yang tidak pernah saya mengerti. Ini bagian dari penggalan-penggalan hidup saya yang Allah izinkan ada. Tapi saya tidak mengerti ini ketemunya dengan yang mana, itu ketemunya dengan yang mana. Saya tidak mengerti. Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami hal itu. Apa yang salah? Saya melayani Tuhan. Saya hidup dalam Tuhan. Saya lakukan semua hal dengan seizin Tuhan. Saya selalu bertanya, boleh tidak Tuhan? Bisa tidak Tuhan? Buat saya Tuhan adalah segala-galanya. Kenapa ini terjadi? Saya pernah mengalami itu Bapak Ibu dan Saudara ketika mama saya meninggal karena kanker paru. Mama saya adalah seorang survivor kanker payudara 25 tahun bersih setelah angkat 22 payudara. Tetapi 25 tahun kemudian mama saya sering katakan pada kami, mama ini kayaknya sakit jantung. Cek jantung nggak pernah ada masalah. Suatu ketika pada saat foto jantung ke dokter yang kesekian, dokternya katakan, coba ibu ke dokter paru. Karena ini masalah bukan di jantungnya, tapi saya perkirakan di parunya. Setelah pemeriksaan langsung stadium 4. Dan hanya 2 bulan mama saya meninggal. Saya sulit sekali terima. Kenapa? Karena mama saya tempat saya cerita. Sebagai pendeta, saya tidak boleh buka rahasia-rahasia counseling pada siapapun, even suami saya. Tempat saya cerita mama saya, karena saya tahu kalau saya cerita ke mama saya, selesai di mama saya dan tidak pernah diteruskan. Kenapa Tuhan ambil? Ini pasal yang tidak saya mengerti. Saya butuh sekali mama saya, tapi Tuhan ambil. Ini ada apa? Apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Bapak Ibu Saudara dan saya seringkali tidak mengerti jalan hidup ini. Saya mengalami itu. Dan saya mengerti perasaan mereka yang tahun ini mengalami kesendirian, mengalami keterasingan, mengalami rasa kehilangan yang teramat sangat. Karena rasa itu memang pahit. Maria dalam perjalanan hidupnya mengalami itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, setiap orang punya keping pengalaman hidup. Saudara sedang berduka, saudara baru mendapat berkat luar biasa. Ini pasal-pasal dalam hidup kita. Buat kita menyimpan yang membahagiakan dan katakan, ini penggalan hidup saya, ini pasal saya. Kita sangat senang melakukan itu. Kita simpan dengan baik dan tunggu pasal berikutnya supaya keindahan demi keindahan yang terangkai. Tapi tidak mudah kalau keping itu menggores luka yang dalam. Apa yang bisa kita lakukan? Dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu dan Saudara, mari kita seperti Maria. Simpan semua itu. Waktu untuk mempertanyakan, kenapa saya sih? Kok bukan orang lain sih? Kok bisa begini? Kok begitu? Kok saya menderita? Kok orang lain enggak? Apa yang salah dan lain sebagainya? Mungkin itu pernah terjadi. Bapak Ibu pernah bergumul dengan hati kita. Kalau yang pertama kita masih bisa dialog dengan orang-orang dekat. Kenapa saya ya? Kok kita ya? Kedua yang dialami Maria, dia bergumul dengan dirinya sendiri, tidak buka ke orang lain. Karena orang akan mempertanyakan imannya. Tetapi bagian yang ketiga, apa yang dilakukan Maria? Oke, ini pasal kesenangan, ini pasal kesusahan. Ini pasal-pasal yang saya tidak mengerti, saya simpan. Kapan pasal itu menjadi lengkap untuk Maria? Kapan itu menjadi lengkap? Ketika putranya tersalib. Dan dia menyaksikan penderitaan itu jalan di depannya. Menurunkan jenazah putranya dari salib. Menggiring putranya dimakamkan. Melihat penderitaan para murid. Dan menyaksikan kebangkitannya.
pasal itu terbuka di hadapannya. Dia ini anak Allah, bukan anakku. Aku melahirkan dia, tapi dia milik Allah. Maria sudah terbuka. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya banyak pasal yang belum terjawab. Mari simpan itu dengan rapi. Yang kedua, saya sengaja mengambil gambar ini untuk menunjukkan bahwa kepedihan yang sangat mendalam mungkin saudara dan saya alami di tahun ini. Imanlah yang menguatkan kita tetap berjalan. Iman itu apa? Kepercayaan yang sungguh kepada Allah, yang tidak bisa kita jelaskan dengan logika. Itu yang menguatkan. Ketika pukulan hidup datang berkali-kali, kita katakan apa? Tuhan, saya goyang. Tuhan, saya tidak kuat. Kenapa kita masih berdiri sampai tanggal 9 Desember ini? Karena Tuhan, bukan karena kita. Karena kita terus memandang pada Kristus. Kekuatan itu dia berikan. Yang terakhir, Maria memberi yang terbaik, yaitu dirinya. Kuat menjalani jalan panjangnya bersama Allah yang, saya kasih tanda kutip, diam. Diam dalam bersuara, tapi hadir dalam tindakan dan kasihnya. Seringkali kita bertanya, why? Kapan kau jawab? Allah diam. Saya pernah khotbah di mimbar besar ya di GPIB Pasar Minggu ini, dan saya katakan, belajarlah dari Ayub. Ayub bilang apa ketika sahabat-sahabatnya bilang, kamu pasti punya dosa. Nggak mungkin ini terjadi kalau kamu nggak punya dosa. Ayub bilang, benar. Saya juga mau tahu jawaban itu dari Tuhan. Saya lari ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan. Berteriak mencari Tuhan. Tapi dia diam. Kalau ini merupakan ujianku, kata Ayub, aku akan membuktikan kualitas imanku timbul seperti emas. Saudara, mari kita jalani hidup ini. Mungkin sendiri, mungkin masih ada kepahitan di depan. Lakukan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Jalan panjang ini mungkin kita jalani bersama Allah yang tidak bersuara dalam tanda kutip, tetapi penyertaannya ya dan amin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021. Tapi kalau kita sanggup tiba pada titik ini, kita boleh katakan, Tuhan, seberat apapun tahun depan, aku tahu kau tidak meninggalkan aku. Tetap kuat Bapak, Ibu, dan Saudara, tersenyum. Kita punya Allah yang luar biasa. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tenangkan diri dan bersama-sama kita memanjatkan doa syafaat.
Mari semua kita ikut menundukkan kepala dan ikut berdoa, mendukung agar semua yang kita doakan ini didengar Allah dengan sungguh. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini kami belajar dari seorang Maria, perempuan yang perjalanan hidupnya bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi ada banyak kejadian dalam bagian perjalanan hidupnya yang menjadi pelajaran berharga bagi kami. Seorang ibu yang melihat mujizat lewat kelahiran putranya, bahkan sejak ia mengandung putranya, melihat perjalanan panjang putranya terkasih sampai mati dengan cara yang keji. Sebagai seorang ibu, apa yang bisa Maria lakukan selain menatap pada Allah sebagai sumber kekuatannya? Tolong kami semua Tuhan, agar kami belajar dari firman Tuhan malam hari ini, mengerti bahwa memang tidak semua hal kami mengerti. Tuhan yang punya peta perjalanan hidup kami, Tuhan yang punya rencana besar atas kehidupan kami. Kami belajar berserah sungguh pada Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati. Kami bersyukur untuk perjalanan hidup sepanjang tahun 2020 ini, khususnya dalam perjalanan pelayanan. Hal-hal luar biasa juga ditemukan oleh gereja. Kami tidak bisa merayakan perjamuan kudus dalam komunitas ibadah seperti biasanya. Kami tidak bisa berkumpul seperti biasanya. Ada banyak program-program kerja yang terpaksa ditunda karena kondisi COVID ini. Dan ada banyak sekali rencana acara yang ingin dibuat. Semua berantakan. Peneguhan CD terus tertunda. Perkawinan harus ditunda. Mengundang orang juga tidak bisa kami lakukan. Dan yang paling pahit, kematian orang-orang yang paling kami kasihi terjadi. Pahit dan berat. Tetapi kekuatan kami datang dari Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami menyebut dengan penuh cinta keluarga-keluarga yang kehilangan kekasih hati mereka. Keluarga dari almarhumah Ibu Agustina Sarwaji. Keluarga dari almarhumah Ibu Maudi Helena Rumbayan Manuhutu. Keluarga dari almarhumah Ibu Manginar Pangaribuan. Keluarga dari almarhumah Ibu Yohana Agus Irianti Yohanes. Keluarga dari almarhumah Ibu Martiana Lumongga Siregar Tampu Bolon. Keluarga dari almarhumah Ibu Stefani Caroline Latumeten. Keluarga dari almarhumah Bapak Lasimun. Keluarga dari almarhum Bapak Lasimun. Keluarga dari almarhum Bapak Harisno. Keluarga dari almarhumah Ibu Caroline Nunumete. Keluarga dari almarhumah Ibu Pasaribu Boru Purba. Keluarga dari almarhumah Ibu Erce Tampemawa B. Keluarga dari almarhum Bapak Immanuel Sega. Keluarga dari almarhum Bapak Fauri Benyamin Waworuntu. Keluarga dari almarhum Ibu Esther Nunumete. Almarhumah Ibu Esther Nunumete. Keluarga dari almarhumah Ibu Amelia Hetreida Hidayat Kandio. Keluarga dari almarhumah Ibu Sri Purwati. Keluarga dari almarhum Bapak Beni M. Sondah. Keluarga dari almarhum Bapak Paulus Simamora. Keluarga dari almarhumah Ibu Raden Roro Endang Yuli Suryawati. Keluarga dari almarhum Bapak Hendrik Maramis. Keluarga dari almarhumah Ibu Grace Worotikan Tikuwalu. Dan keluarga dari almarhum Bapak Teguh Wardoyo. Bapa di sorga, mereka keluarga-keluarga ini memasuki masa raya Natal ini, bahkan akan masuk dalam malam Natal, malam tahun baru tanpa kekasih hati mereka.
Kekosongan dalam hati itu luar biasa. Dan hati yang kosong itu tidak akan pernah mampu diisi oleh apapun kecuali oleh kehadiran Tuhan sendiri. Karena itu peluklah dengan penuh cinta keluarga-keluarga ini. Hapus air mata mereka. Topang dan kuatkan mereka Tuhan. Agar seluruh anggota keluarga satu dan yang lainnya saling menguatkan, mendapatkan support dari keluarga di luar mereka, dari jemaat, dari sahabat, dan terutama kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan. Pahit tetapi Tuhan yang manis itu akan selalu mendampingi mereka. Itu kami imani. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang tidak mengalami kedukaan, tetapi harus hidup dalam kesendirian mereka. Mereka yang dianggap hilang oleh keluarga, atau mereka yang kehilangan keluarga pergi dan tidak pernah pulang lagi. Mereka yang terpisah dari anggota keluarganya dan harus merayakan Natal Tahun Baru seorang diri. Untuk mereka pun kami berdoa. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan, dampingi mereka dalam cinta-Mu. Terima kasih karena hanya Engkaulah sandaran hidup kami, dan kami tahu Engkau tidak meninggalkan kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, seluruh keluarga GPIB Jemaat Pasar Minggu ini, karena masing-masing kami punya rencana besar ke depan. Pelajaran tahun 2020 ini yang tiba-tiba berubah karena COVID-19 membuat kami belajar di tahun 2021 mengatakan, kalau Tuhan kehendaki, jadilah itu. Kami tidak akan punya rencana-rencana besar terlepas dari Tuhan, tapi kami selalu membawanya ke dalam pelukan Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Engkau dalam hidup ini. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh berjalan di tahun 2020 ini ya Tuhan. Biarlah pelayanan-pelayanan ini boleh menjadi pelajaran berharga bagi kami semua. Dan berkati para pelayan Tuhan di GPIB Jemaat Pasar Minggu ini. Dari ketua majelis jemaat, pendeta-pendeta yang bersama dengan beliau, para presbiter, pengurus komisi, pengurus di pelkat-pelkat, Tuhan memberkati dan pakai dengan luar biasa. Agar mereka boleh menjalankan seluruh tanggung jawab pelayanan mereka sampai selesai dengan baik. Tapi bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai titik ini. Persembahan pelayanan untuk Tuhan tidak boleh berhenti karena apapun. Karena janji kami adalah janji dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Pimpin tuntun kami ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dengarkanlah ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Keluarga yang dikasihi Allah, bersyukurlah atas berkat Tuhan yang tak berkesudahan. Sebagaimana 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian syukur kita kepadanya. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening bank yang tertera di layar, atau dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Pasar Minggu setiap hari kerja. Bila topan melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur kepada Tuhan. Ya Bapa, dalam pengharapan kami menaikkan syukur sambil menantikan kedatangan-Mu yang akan memurnikan dan menyucikan kami menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada-Mu. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan, serta buatlah hidup pribadi, keluarga, bahkan usaha kerja kami menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengharapan dan berkat, kami naikkan doa ini. Amin. Ibu Bapak dan Saudara, kita akan kembali dalam kehidupan kita sesehari dalam kepastian bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ketika Maria dan Marta bercerita pada Yesus tentang kematian dari saudara mereka Lazarus, apa yang dilakukan Yesus? Yohanes 11 mengatakan, maka menangislah Yesus. Yesus tidak tahan melihat penderitaan. Karena itu dia pasti berjalan dengan saudara. Saya ajak Bapak Ibu Saudara taruh tangan di dada. Mari kita sama-sama ikuti kata-kata saya. Bapak Ibu, mari kita katakan, saya yakin Tuhan besertaku. Saya kuat karena saya memiliki Allah
karena saya memiliki Allah yang sangat kuat. yang sangat kuat. Ya, jalani kehidupan, tetap tersenyum, Tuhan menyertai. Kita pujikan bersama, tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang pengasih melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir waktu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.